Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para habaib yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma Irama enggak? Alhamdulillah. Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Forsa ada dua, struktural dan non struktural. Yang struktural tuh berkostum ya, dan terikat dengan aturan organisasi, harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah dan berloyalitas. Dan ada juga non struktural tanpa kostum. Namun sejauh siapapun penggemar Rhoma dan Soneta itu namanya Forsa. Paham? Kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa! Forsa! Hadirin hadirat, hari ini kita memperingati tahun baru Islam tahun 1445 Hijriah. Tujuannya sebagaimana yang menggagas tahun baru ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat, yaitu tujuannya adalah untuk mengadakan evaluasi, muhasabah terhadap laba rugi amal ibadah kita selama 1 tahun ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demikianlah sabda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsih fahuwa halik. Atau kama qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, barang siapa yang kualitas amal ibadahnya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, imannya lebih baik, takwanya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya bertambah baik, maka dia orang yang beruntung. Paham? Paham? Idealnya seperti itu. Setiap tahun kita harus meningkat iman kita, takwa kita, ilmu kita, akhlak kita. Inilah yang dikatakan man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih.
Barang siapa yang meningkat amal ibadahnya dari tahun ke tahun, ini orang yang beruntung. Lalu wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya sama saja dengan tahun kemarin, imannya enggak naik-naik gitu-gitu juga, takwanya enggak naik-naik gitu-gitu juga, ilmunya enggak nambah-nambah itu aja. Hafalannya kulhu kuliah enggak naik-naik. Bertahun-tahun berbulan enggak naik-naik itu juga. Ini orang sudah termasuk rugi. Kenapa? Karena dia tidak pandai memanfaatkan waktu. Satu hari berapa jam? Bu? 24 jam. Satu tahun berapa hari? 165 hari. Apabila selama 165 hari hafalan kita tidak bertambah, iman kita tidak bertambah, akhlak kita tidak bertambah, ngapain aja tuh? Masya Allah, maka dikatakan orang ini rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, man kana yaumuhu syarrum min amsih fahuwa halik. Barang siapa yang kualitas iman, takwa, akhlaknya tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, ini orang celaka. Na'udzubillahi min. Tahun kemarin puasanya masih full 30 hari, tapi tahun ini bolong-bolong. Tahun kemarin sholatnya masih bagus, tahun ini sudah bolong-bolong, udah nggak sholat lagi. Tahun kemarin akhlaknya masih bagus, tapi tahun ini akhlaknya buruk. Ini kata beliau orang yang celaka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min dzalik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati enggak ini? Hei, pada mati enggak? Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian yang kita dengar, tetangga kita, saudara kita, teman kita mati. Kata Nabi apa? Cukup kematian yang kamu lihat, kematian yang kamu dengar, itu sebagai nasihat buat kamu. Karena kapanpun kita akan mengalami kematian itu. Kullu nafsin Adzaikatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa akan mengalami kematian. Saya sering bilang sama anak-anak milenial, ya, yang sekarang ini, masya Allah, kalau tidak hati-hati anak-anak, wah sekarang ini kita tengah memasuki era teknologi yang luar biasa, betul? Era teknologi yang luar biasa. Dunia ada di genggaman sekarang. Ilmu apa saja ada di genggaman. Mau cari ilmu apa saja ada di HP kita. Tapi sebaliknya, kemungkaran apapun ada juga dalam HP kita. Oleh karena itu, hati-hati menghadapi era seperti ini. Ibu-ibu, Bu, tolong anak-anak menggunakan HP dikawal ya Bu. Dikawal, apa yang dia baca, apa yang dia lihat kita harus tahu. Karena kenapa? Era sekarang ini sudah banyak yang agnostik. Tahu agnostik? Gua percaya sama Tuhan tapi gua gak mau beragama. Sudah banyak anak-anak muda sekarang. Oh, gua percaya sama Tuhan tapi saya tidak mau terikat oleh hukum-hukum agama. Gak mau dibikin ini haram, ini gak mau resek-resek. Kita mau bebas hidup. Yang penting gue percaya sama Tuhan. Yang penting berbuat baik-baik aja. Ini pendirian seperti ini sudah mulai banyak di era liberal sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat di internet, di dunia sekarang sudah mulai banyak orang yang ateis. Apa itu ateis? Tidak beragama lagi, tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka terlalu kagum dengan sains and teknologi. Terlalu kagum dengan pembangunan, terlalu kagum dengan ilmu pengetahuan, sementara tidak berbasis Al-Quranul Karim,
maka mereka lebih bangga kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat Mercedes-Benz, dia bangga sama orang Jerman. Wow, Jerman hebat, bikinannya bagus Mercedes-Benz. Kalau lihat mobil Toyota, bangga sama orang Jepang. Oh, Jepang hebat, bisa bikin Toyota. Kalau lihat gedung-gedung tinggi, bangga sama Cina. Oh, Cina hebat, bisa bikin gedung-gedung tinggi, bisa bikin jalan tol dan sebagainya. Kalau lihat satelit, oh Amerika hebat. Padahal la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau manusia berbasis Al-Quran, tidak akan tersesat oleh ilmu pengetahuan, tidak akan bangga oleh modernisasi. Kenapa? Dia tahu hakikat kehidupan. Contoh, dalam surah Yasin ada ayat yang berbunyi gini, wa ayyatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Salah satu tanda kebesaranku, aku bisa muat orang-orang banyak di atas perahu. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Perhatikan ayat ini. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Artinya di sini Allah menyatakan secara eksplisit, secara terang benderang bahwa perahu-perahu yang berada di lautan itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa Bang Haji? Bisa. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada malaikat, aku menciptakan khalifah, wakilku di muka bumi. Jadi manusia, Adam dan keturunannya wakil Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, wakil Allah tadi diberikan ilmu oleh Allah. Ya, diciptakan oleh Allah dari sperma menjadi air mani. Sperma air mani sama juga ya. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Aku ciptakan kamu dari tanah, Adam yang pertama. Thumma min nutfah, kemudian pada penciptaan manusia berikutnya dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Thumma min alaqah, dari sperma dirubah menjadi sesuatu yang menggantung, alaq. Thumma min mudghah, dari sesuatu yang menggantung seperti darah, kemudian aku jadikan daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu. Diukir di dalam rahim ibu kita, dibikin kepala, diisi kepala itu dengan otak untuk berpikir. Diukir mulut untuk bicara. Diukir telinga sepasang buat mendengar. Diukir organ-organ tubuh kita, jantung, paru-paru dan sebagainya yang fungsional, struktural. Kemudian dibuatkan sepasang tangan buat bekerja, sepasang kaki buat berjalan. Begitu sempurna selesai, tsumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Saya mau tanya, siapa yang bikin bayi? Ibunya? Bapaknya? Terjadi dengan sendirinya? Atau ada yang menjadikan? Siapa yang menjadikan? Allah. Allah menciptakan manusia, diciptakan otak. Setelah itu dihembuskan ilmu ke dalam otak kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kamu ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu yang sedikit itu Allah memerintahkan untuk mengelola dunia, merawat dunia, bikin macam-macam kebutuhan manusia. Termasuk bikin perahu, bikin mobil. Ini enggak ada kembang plastik di sini ya. Ini sini banyak pohon kan ya? Saya mau tanya, pohon itu buatan siapa?
Buatan siapa? Allah. Kalau ada kembang plastik buatan siapa? Pohon buatan Allah, kembang plastik buatan manusia. Salah. Dua-duanya buatan Allah. Pohon itu buatan Allah directly, langsung Allah ciptakan. Fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kembang plastik juga ciptaan Allah, tapi melalui wakilnya manusia. Kenapa? Siapa yang ciptakan otaknya? Allah. Siapa yang kasih ilmunya? Allah. Siapa yang kasih tangan buat bekerja? Allah. Maka dihembuskanlah inspirasi ilmu ke dalam otaknya. Bikin tuh pohon kembang dari plastik. Yang bikin tangannya, yang memerintahkan Allah. Hakikatnya kembang plastik juga ciptaan Allah, cuman indirect melalui manusia. Kalau pohon itu langsung manusia, bulan langsung manusia, matahari bulan manusia. Makanya tadi Allah mengatakan wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkubun. Aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu melalui tangan-tangan manusia. Hakikatnya Allah yang menciptakan perahu, karena Allah lah yang memberikan otak, ilmu, tangan dan sebagainya. Faham? Faham? Jadi tidak ada yang kita lihat di dunia ini kecuali semua ciptaan Allah. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung melalui tangan manusia. Jadi kalau manusia berbasis Al-Quran, melihat pembangunan yang hebat, teknologi yang dahsyat, tidak akan bangga kepada manusia, tapi dia bangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Saya kasih contoh konkret nih. Di dalam Al-Qur'an ada dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan sekecil apapun, akan aku perlihatkan kembali. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, akan aku perlihatkan kembali. Orang dulu mana percaya beginian. Masa kelakuan kita bisa kita lihat lagi? Enggak mungkin lah kelakuan kita yang kemarin bisa kita lihat sekarang. Apatah lagi yang puluhan tahun. Lalu Allah turunkan teknologi ilmu yang bernama sinematografi, ilmu perfilman, ilmu video yang bikin itu Allah. Dengan ilmu perfilman maka Roma Irama bisa melihat kelakuannya 40 tahun yang lalu, 5 tahunnya persis banget. Ketika dia lagi merayu Rika Rahim, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Persis saya melihat kelakuan saya 40 tahun yang lalu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ternyata ilmu pengetahuan fungsinya adalah untuk menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Begitu juga Nabi mengatakan, berkatalah yang baik kalau nggak diam. Kul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar atau diam. Kenapa? Ucapanmu tidak hilang sebagaimana perbuatanmu. Akan Allah perdengarkan kembali apa yang kita katakan untuk bukti pengadilan Allah nanti pada hari akhirat. Zaman dulu orang nggak percaya ini. Mana bisa suara kita yang kemarin bisa didengarin. Setelah turun ilmu yang namanya recording system, ilmu rekaman suara, Roma Irama bisa mendengar suaranya 40 tahun yang lalu. Lagu apa? Macam-macam saya bisa dengar kembali. Ternyata teknologi mendukung firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Teknologi untuk membuktikan kebenaran firman Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan recording system Rhoma Irama bisa mendengar suaranya 10, 20, 30 tahun yang lalu. Misalnya bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa. Ku yakin Forsa semua ini. Tetapi untuk menyatakannya, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Wow. Maksud saya itu bukti dari firman Allah. Suara kita enggak hilang, maka hati-hati ngomong. Hati-hati berbuat, itu akan diperlihatkan kembali pada hari akhirat sebagai data autentik dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Makanya berbasis Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran. Jangan ada satu hari tanpa baca Quran. Karena tanpa Al-Quran kita akan tenggelam ke dalam kekufuran. Kita akan tenggelam kepada kekafiran. Tidak percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengerti Al-Quran, apapun kedahsyatan teknologi, ternyata ilmu Allah untuk membuktikan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham? Nah, jadi tahun baru, momentum yang strategis untuk mengadakan evaluasi, mengadakan kontemplasi, perenungan. Apakah hari ini, tahun ini, iman kita, takwa kita sudah benar, sudah baik? Apakah sholat kita sudah baik? Apakah kita benar-benar sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala apa belum? Masya Allah. Karena apapun yang kita miliki sekarang, itu semuanya fana. Wa mal hayatud dunya ila la'ibun wa lahwun wa zinatun. Wa tafakharun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaith a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarun thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan senda gurau. Perhiasan-perhiasan, kemewahan-kemewahan, saling berbangga-bangga di antara kalian, saling bersaing di antara kalian tentang keduniaan. Kamathali ghais a'jabal kuffaru nabatuh, seperti air hujan yang lebat membasahi bumi, kemudian tumbuhlah pohon-pohon yang ranum buahnya, lebat daunnya, dan kita mengaguminya. Tapi tiba-tiba pohon yang kita kagumi tadi menguning, menghitam, lalu hancur tanpa bekas. Itulah Allah mengumpamakan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan kalau kamu mau tahu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tidak dengan Al-Quran, kita akan tertipu oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kehidupan dunia ini kecuali gurur. Tahu gurur? Gurur itu fata morgana. Tahu fata morgana? Menipu. Misalnya tengah hari bolong nih, di jalan aspal, kita lihat di sana ada air. Betul? Kita datengin, makin jauh tuh air. Kita paranin makin jauh, itu namanya fata morgana. Begitulah kehidupan dunia ini. Sementara sebenarnya kehidupan itu di akhirat. Saya mau tanya, semuanya mati enggak? Saya mau tanya, mau masuk surga enggak?
Mau masuk surga enggak? Udah tahu belum surga kayak apa? Belum? Mau tahu? Hei, surga itu parameternya sama dengan dunia. Parameternya, ukurannya sama dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabil fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Aku hiasi manusia ini bersyahwat kepada perempuan. Kalau yang perempuan bersyahwat kepada laki-laki, ya. Ini cowok pasti pengen perempuan cantik, betul? Betul. Bersyahwat kepada perempuan. Ibu-ibu, cewek-cewek pasti bersyahwat kepada laki-laki ganteng, betul? Betul. Bersyahwat, kepingin. Lalu bersyahwat kepada perhiasan, emas, permata, kemewahan, rumah yang bagus, intan berlian, betul? Lalu bersyahwat kepada kendaraan-kendaraan yang bagus, alat transportasi. Kalau zaman dulu kepingin punya unta, kuda yang bagus. Zaman sekarang kepingin punya motor, mobil yang bagus, betul? Betul. Bersyahwat kepada an'am, binatang-binatang peliharaan yang indah-indah, kucing yang bagus, senang. Senang kepada burung-burung bagus, senang. Senang kepada ikan-ikan peliharaan bagus. Kemudian kepada harthun, sawah ladang. Kita suka kepada sawah ladang, pemandangan yang bagus. Di tepi pantai yang bagus, bukit yang bagus, betul? Apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada yang lebih baik dari itu. Tapi parameternya sama. Di sana perempuan juga. Paham? Cowok juga. Kendaraan juga. Makanan juga. Coba lihat ayat Al-Quran yang mengatakan. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Begitu orang-orang surga mendapat makanan buah-buahan, apa dia bilang? Hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ini kan makanan yang pernah diberikan di dunia. Ini kan apel juga, pisang juga, anggur juga. Pernah diberikan di dunia. Tetapi kualitasnya wama ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Indahnya, dahsyatnya surga, parameternya sama, tapi secara kualitatif tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking dahsyat dan hebatnya surga, tapi parameternya, ukurannya sama dengan dunia. Paham? Paham? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau tahu caranya? Caranya mau tahu? Gimana? Gimana? Ya. Jadi inilah tugas kita, saudara-saudara. Wa mal hayatud dunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Sebagai apapun kita harus dalam konteks beribadah kepada Allah. Sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai tentara, polisi, harus dalam konteks mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lurus, enggak boleh bengkak-bengkok. Paham? Paham? Nah, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku berikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Mati masuk surga. Di dunia bahagia, tenang, damai karena tidak melakukan kejahatan apapun.
Karena lurus di jalan Allah, bahagia, senang, damai. Begitu mati masuk surga, Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Kita diperintah oleh Allah, bersegeralah kepada ampunannya. Bersegeralah kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga Allah, kalau kita sudah mati, dan kematian itu bukan 100 tahun lagi, Pak. Sesaat lagi mati itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu kembali kepada bagaimana kita memperingati tahun baru Islam, tentunya harus kembali kepada nilai-nilai Islam. Harus dievaluasi bagaimana selama ini iman kita, takwa kita, akhlak kita. Karena kehidupan ini mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur, kesenangan yang fana, tidak abadi. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tanggung jawab kita, entah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari kiamat tidak ada orang yang disiksa, tidak ada orang yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Apa yang kamu tanam di dunia, itu yang akan kamu petik di akhirat. Apa yang kamu lakukan di dunia, itu yang akan kamu rasakan di akhirat. Jadi jangan mimpi tanpa ibadahmu masuk surga. Jangan mimpi ahli maksiat tidak akan masuk neraka. Qadarullah wa masyaallah, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hadirin hadirat, karena saya masih ada acara yang kedua, maka saya akan tutup acara ini dengan sebuah lagu. Saya minta semuanya ikut menyanyi, setuju? Setuju? Oke. Ada kurnya ada dua. Yang pertama wirid huha. Pertama wirid hey. Caranya begini. Kalau tangan saya jatuh bilang hey. Tangan jatuh bilang hey. Yang kedua wirid huha. Iya. Jumlahnya 5. Diawali dengan hu, tutup dengan hu. Hu ha hu. 5. Hu ha hu. Yang pertama wirid hey. Kita coba. Tangan saya jatuh bunyi hey, oke? Siap? Coba. Kurang kompak. Pelan. Tangan jatuh bunyi hey, coba ya. Yang keras. Oke, yang kedua hu ha hu. 5. Lihat, saya contohkan. Hu ha hu. Hu ha hu. Buntutnya hu juga. Oke? Coba. Hu ha hu. Oke, pinter. Coba semuanya. Hu ha hu. Oke, sekarang kita menyanyi. Ingat kurnya ya. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Iya, pintar. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar.
mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul, betul. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tererererereng. Betul? Betul. Mari pulang ke rumah, adakan evaluasi, muhasabah, hitung diri kita. Sebelum tidur hitung. Lalu jangan lupa baca istighfar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu. Jadi mulai hari ini mari kita rubah yang tahun kemarin buruk, perbaiki. Kalau kemarin sholat kita belum baik, perbaiki. Karena kematian adalah satu momen yang kita tuju. Setiap saat kita semakin mendekati kematian dan setiap saat kita makin menjauhi dunia. Oleh karena itu mari kita koreksi amal ibadah kita selama ini. Mari kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, diberikan taufik, hidayah wa inayah agar tetap bisa menggunakan peningkatan-peningkatan iman, takwa dan akhlak sehingga mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tamu undangan, Bapak Ibu mohon untuk tidak bubar terlebih dahulu karena kita masih banyak acara, terutama nanti kita sama-sama akan menyaksikan musik Padang Pasir dari grup musik Debu. Mari kita lantunkan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad untuk mengiringi keberangkatan dai kita Bapak Haji Roma Irama ke tempat yang lain untuk mengisi acara.